Sahabat imajinasi, dalam kesempatan kali ini kita akan menelusuri lebih jauh tentang Katupalong. Ribuan tenda penampungan yang dihuni etnis Rohingya, puluhan tahun hidup di bawah tenda yang jauh dari kata pantas untuk memanusiakan manusia. Kamp pengungsi Katupalong adalah sebuah kamp pengungsian yang terletak di Uhia, Cox's Bazar, Bangladesh. Penghuninya adalah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari penindasan militer di Myanmar. Kamp ini adalah salah satu kamp pengungsi yang dikelola pemerintah Bangladesh. Kamp ini didirikan secara tidak resmi pada tahun 1991 setelah ribuan etnis Rohingya melarikan diri dari operasi Pithaya yang dilancarkan militer Burma, Myanmar. Kamp pengungsi Katupalong memiliki populasi sekitar 34.000 pengungsi yang terdaftar pada Juli 2017. Pada September 2017, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR, memperkirakan bahwa populasi gabungan dua kamp pengungsi tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 77.000. Pada bulan Agustus 2017, serangan bersenjata di negara bagian Rakhine, Myanmar, memaksa ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan rumah mereka. Banyak yang melarikan diri ke Bangladesh, yang berujung pada pendirian kamp pengungsi Katupalong. Ketika lebih dari 931.000 pengungsi tiba di wilayah Cox's Bazar di Bangladesh, Katupalong menjadi kamp pengungsian terbesar di dunia. Pengungsi Rohingya menghadapi sejumlah tantangan di Katupalong. Salah satu tantangan utamanya adalah musim hujan. Musim hujan tahunan sangat merugikan pengungsi Rohingya, menyebabkan banjir besar dan kerusakan pada tempat penampungan. Namun, upaya perlindungan masyarakat telah menjadi fokus kamp ini selama bertahun-tahun, memberdayakan pengungsi untuk belajar cara terbaik melindungi diri mereka sendiri dan tempat penampungan mereka. Mulai dari memperkuat bambu untuk tempat berlindung yang lebih kokoh hingga kelas penyelamatan banjir yang meningkatkan kesadaran akan risiko tenggelam, pengungsi Rohingya ditempatkan sebagai pusat operasional dan pengembangan kamp tersebut. Kamp pengungsian ini adalah rumah bagi para keluarga Rohingya. Katupalong bukan hanya kamp pengungsi terbesar di dunia, tapi juga kamp terpadat dan melebihi kapasitas. Sebagian besar pengungsi tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, atau layanan kesehatan. Musim hujan yang akan datang juga menimbulkan ancaman besar bagi ribuan keluarga Rohingya yang tinggal di tempat penampungan sementara di kamp tersebut. Katupalong, seperti banyak kamp pengungsi lainnya di dunia, dikelola bersama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan pemerintah Bangladesh. Agar dapat memberikan bantuan yang cepat dan efektif, organisasi-organisasi kemanusiaan yang aktif di kamp pengungsi mengorganisir diri mereka di bawah payung PBB dalam kelompok-kelompok yang disebut. Ini adalah kelompok organisasi di masing-masing sektor utama aksi kemanusiaan, seperti air, kesehatan, nutrisi, kebersihan, tempat tinggal. Organisasi-organisasi yang beroperasi dalam suatu klaster mengoordinasikan kegiatan mereka satu sama lain. Hal ini memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di kamp pengungsi dapat dijangkau dengan mudah dan tidak ada ketidakseimbangan dalam pasokan bahan bantuan. Setibanya di kamp, pengungsi diharuskan mendaftar di lokasi pusat untuk mendapatkan kartu identitas kamp. ID tersebut membuat mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan bahan bantuan, seperti barang-barang rumah tangga.
Para pengungsi juga menerima perlengkapan shelter yang berisi bahan-bahan seperti batang bambu dan terpal plastik. Setelah itu mereka diberi sebidang tanah kecil untuk dibangun. Karena satu keluarga harus berbagi tempat penampungan, terbatasnya ruang di tempat penampungan ini memberikan sedikit privasi. Sebagian besar warga Rohingya, terutama anak-anak, wanita hamil dan menyusui, tiba di Bangladesh dalam keadaan kekurangan gizi. Selama berada di Myanmar, mereka menghadapi kemiskinan parah akibat diskriminasi selama beberapa dekade dan sulit menyediakan makanan yang cukup untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Perjalanan ke Bangladesh juga berdampak buruk pada kesehatan mereka. Banyak yang harus berjalan berhari-hari dengan sedikit atau tanpa makanan. Petugas medis menangani malnutrisi akut pada anak-anak dan ibu melalui program pemberian makanan terapeutik. Namun, besarnya tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Terdapat lebih banyak kasus malnutrisi dibandingkan program yang ada untuk mengatasinya. Sayangnya, saat ini kami kekurangan sumber daya keuangan untuk memperluas program kami agar dapat menjangkau lebih banyak orang. Bencana yang akan datang. Bangladesh mempunyai iklim monsun tropis yang ditandai dengan curah hujan musiman yang tinggi, musim siklon yang dimulai pada bulan Maret, dan hujan monsun dari bulan Juni hingga Oktober. Sekitar 80% curah hujan tahunan di negara ini terjadi pada bulan Juni dan Oktober. Letak kamp Kutupalong yang berada di sepanjang pantai menjadikan kamp tersebut sangat rawan terhadap badai siklon yang dahsyat. Sebagian besar tempat perlindungan di kamp dibangun di atas dan di sekitar bukit berpasir curam yang dulunya merupakan hutan. Tidak hanya tanahnya yang berpasir, vegetasi di kawasan tersebut juga telah ditebang dalam beberapa bulan terakhir untuk dijadikan tempat berteduh dan kayu bakar bagi para pengungsi. Karena hampir tidak ada pohon yang tersisa, curah hujan di musim hujan dapat mengikis tanah dan menyebabkan tanah longsor, sebuah prospek yang sangat meresahkan bagi banyak keluarga Rohingya yang tinggal di tempat penampungan sementara. Semakin padatnya tempat yang tersedia di Katupalong, banyak keluarga Rohingya yang ingin mencari tempat baru. Mereka nekat menaiki perahu dan entah akan berlabuh di negara mana, dengan niat menemukan tempat yang lebih baik dan layak bagi keluarga mereka. Namun demikian, keinginan itu tidak berbanding lurus dengan yang terjadi. Negara-negara yang mereka datangi tidak selalu menerima dengan baik karena kelakuan atau akhlak yang buruk dari sebagian oknum Rohingya. Dan baru-baru ini banyak perahu-perahu yang membawa etnis Rohingya terdampar di Pulau Aceh, Indonesia. Dari kejadian etnis Rohingya ini kita harus banyak bersyukur dengan keberagaman etnis di Indonesia yang selalu menghargai satu sama lain dan selalu menjunjung tinggi toleransi beragama di negara ini.